Misil penjegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. 1 orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. 1 orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Pemirsa, seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. The Al-Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya. Video menegangkan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meski berhasil melompat menyelamatkan diri, akibat serangan ini jurnalis tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel Amerika Serikat dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya. 4 orang terluka dampak serangan rudal Iran, tepatnya di Kiryat Shimona. Petugas keamanan bergegas menuju ke Kiryat Shimona, Israel, pasca rudal Iran berhasil menyerang kawasan tersebut pada Kamis waktu setempat. Israel mengklaim bahwa negaranya mendapatkan serangan dari Iran, tepatnya dari kelompok Hizbullah. Otoritas setempat menyampaikan bahwa akibat serangan sebanyak 4 orang terluka. Masifnya kerusakan membuat petugas dikerahkan ke lokasi terdampak. Dalam serangan terpisah, pecahan rudal Iran juga menghantam kilang minyak di Haifa. Pecahan rudal menghantam taman kanak-kanak di Haifa, Israel. Suasana genting terlihat di kawasan distrik Haifa, tepatnya di Kiryat Ata. Sebuah taman kanak-kanak terkena pecahan rudal Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Petugas penyelamat langsung mendatangi lokasi dan mensterilkan lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, tetapi terpantau terdapat kawah yang cukup dalam. Serangan rudal tanpa henti Iran mengenai kilang minyak Israel di Haifa. Serangan itu merupakan balasan Iran atas serangan Israel ke ladang gas Pars Selatan.
Asap tebal mengepung di kilang minyak milik Israel yang terkena pecahan rudal milik Iran. Meski sempat mengakibatkan pasokan listrik terputus, namun Israel mengklaim serangan tidak menimbulkan kerusakan signifikan di kilang tersebut. Garda Revolusi Iran sebelumnya mengklaim targetkan sejumlah lokasi di Israel, mulai dari kilang minyak di Haifa, Ashdod hingga target-target militer dan keamanan. Ya, sebelumnya fasilitas gas South Pars di Iran dilaporkan dihantam oleh serangan udara Israel pada Rabu malam. Rekaman video menunjukkan kobaran api besar dan asap yang mengepul. Iran kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas ekspor gas alam cair utama di Qatar di tengah lonjakan harga minyak dan gas alam global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah negaranya terlibat dalam serangan itu. Ya, Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan ini, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Ya, Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang. Sementara di kota Naharia, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Warga terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel. Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Naharia, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Fadeh Sadek 4 yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan tersebut melibatkan 4 rudal Horam Shars bersama dengan beberapa rudal Qadr, Emad, dan Khaybar Shekan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis waktu setempat. Trump menyatakan bahwa dampak perang Amerika-Israel-Iran memiliki konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada yang sudah terjadi. Menurut Trump, Iran ancaman serius bagi negara Timur Tengah dan dunia jika masih dikuasai rezim saat ini. Everything was going great. The economy was great. Oil prices were very low. Gasoline was dropping to, we had $1.99, $1.85. We had great everything. And I saw what was happening in Iran, and I said, I hate to make this excursion, but we're going to have to do it. And I actually thought the numbers would be worse. I thought that it would go up more than it did. But we're doing this excursion, and when it's completed, we're going to have a much safer world. And
The Prime Minister agrees with me on this. He considers it to be terrible what Iran did. I think every country does, just about every country does. Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. And everybody agrees with me. I think virtually every country agrees with me on that. So I wanted to put out that fire. And I said, if we do that, oil prices will go up, the economy will go down a little bit. I thought it would be worse, much worse actually. I thought there was a chance it could be much worse. It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Iran. CENTCOM merilis serangan yang targetkan pangkalan Angkatan Laut Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti serangan belum dipastikan. Amerika Serikat mengklaim serangan mereka telah menghancurkan lebih dari 100 aset Angkatan Laut Iran. Serangan terbaru ini menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai akhir Februari lalu. Hal ini menyebabkan Iran menutup Selat Hormuz yang berdampak lumpuhnya pasokan minyak di dunia. Ya, sebelumnya Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM juga merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membubung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut angka terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Pemirsa, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tak menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. One or two have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Pemirsa, tim penyelamat Iran berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Anak perempuan tersebut ditemukan dalam keadaan hidup dengan luka-luka.
Rekaman dramatis ini menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di reruntuhan bangunan di Teheran, Iran pada Rabu kemarin. Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personelnya bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Korban langsung dibawa dengan ambulans untuk dilakukan pertolongan medis. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem organisasi dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapi. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Latihan tersebut membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur.